please push the start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. I come to town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang perdagangan internasional untuk memenuhi mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Perdagangan internasional seringkali diasumsikan sama dengan ekspor impor. Namun jika diperhatikan lagi, secara seksama terdapat perbedaan yang mendasar. Hal ini bisa terlihat dari kesamaan-kesamaan bagian dalam sistem organisasi. Perusahaan yang terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional ini, baik itu shipping agent, bank, eksportir, importir, atau perusahaan multinasional lainnya. Ekspor-impor didasari oleh transaksi perdagangan internasional. Itulah yang memberikannya kesamaan. Namun perbedaannya yang mendasar antara perdagangan internasional dengan ekspor-impor dapat dilihat langsung dalam praktik. Seperti ada tindakan perdagangan internasional yang bukan ekspor-impor dan ada juga ekspor-impor yang bukan perdagangan internasional. Lalu selanjutnya, adapun perdagangan internasional menurut para ahli, yang pertama ada dari Paul Adolf, yaitu perdagangan internasional adalah aktivitas tukar menukar atau jual beli antar negara untuk mendapatkan keuntungan. Lalu selanjutnya adapun menurut para ahli Supradi, yaitu perdagangan internasional adalah hubungan perniagaan antara para pihak yang berada di dua negara yang berbeda. Lalu selanjutnya perdagangan internasional pun mempunyai hukum, yaitu sekumpulan aturan yang mengatur hubungan komersial yang bersifat hukum, perdata, dan aturan-aturan yang ada tersebut. Mengatur transaksi-transaksi yang melibat pihak dari negara yang berbeda, mencakup berbagai bentuk transaksi, mulai dari jual beli barang hingga penyediaan jasa dan teknologi. Lalu selanjutnya, perdagangan internasional juga mencakup aturan dan kebiasaan yang mengatur perdagangan antar negara. Pengacara perdagangan internasional dapat berfokus pada penerapan hukum domestik para perdagangan internasional dan penerapan hukum internasional berbasis perjanjian yang mengatur perdagangan. Selanjutnya, ada manfaat-manfaat dari perdagangan internasional tersebut. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan. Lalu selanjutnya, ada pendapatan dan devisa negara melalui penjualan barang dan jasa ke pasar internasional. Selanjutnya yang ketiga ada pengembangan industri, yaitu meningkatkan efisiensi dan skala produksi. Yang keempat, transfer teknologi dengan cara membawa pengetahuan baru dan teknologi ke dalam negara. Lalu selanjutnya memenuhi kebutuhan dalam negeri, yang dimana kebutuhan industri dan manufaktur yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Lalu yang terakhir, mengendalikan harga produk ekspor impor yang dapat mengendalikan harga produk di dalam negeri. Lalu selanjutnya ada pun aspek lingkup hukum perdagangan internasional. Di sini ada 4. Yang pertama, transaksi jual beli, yaitu mengatur kontrak, perwakilan dagang, dan penjualan eksklusif. Yang kedua ada asuransi, yaitu mengatur perlindungan risiko dalam transaksi internasional. Yang ketiga, hak milik industri, yaitu mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual dalam konteks perdagangan. Dan yang terakhir, arbitrase komersial, yaitu menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul dari transaksi perdagangan internasional. Ini contoh dari aspek hukum perdagangan internasional. Selanjutnya, konvensi internasional yaitu perjanjian tertulis antara dua negara atau lebih yang mengatur hubungan hukum dalam bidang tertentu. Termasuk perdagangan konvensi memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi negara-negara yang meratifikasinya.
melalui prosedur yang ditetapkan dalam hukum internasional. Yang kedua, mengatur berbagai aspek perdagangan seperti penjualan barang dan jasa. Selain barang dan jasa pun ada dari investasi dan hak kekayaan intelektual. Dan yang ketiga, umumnya bersifat multilateral dan melibatkan banyak negara. Lalu selanjutnya ada perjanjian dagang, yaitu kesepakatan antara dua negara atau lebih yang mengatur hubungan perdagangan bilateral atau multilateral. Perjanjian ini dapat berupa perjanjian perdagangan bebas atau FTA, perjanjian preferensial atau perjanjian komprehensif yang mencakup berbagai aspek ekonomi. Adapun ciri-ciri dari perjanjian dagang ini pun, yang pertama lebih spesifik dibandingkan konvensi internasional yang sebelumnya karena dirancang untuk mengatur hubungan perdagangan antara negara-negara tersebut. Lalu yang kedua, dapat mencakup tarif bea cukai, kuota impor, harga tanam tarif, dan aturan asal barang. Dan yang terakhir, seringkali bersifat bilateral, tetapi juga bisa multilateral seperti ASEAN. Nah, adapun WTO yaitu berperan dalam kegiatan ekspor impor dengan mengatur berbagai aspek perdagangan internasional, termasuk yang pertama mendorong perdagangan bebas, yang artinya WTO yaitu mendorong perdagangan bebas sebagai landasan perdagangan internasional untuk mencakup pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat manusia. Dan yang kedua, WTO juga berperan menjamin perekonomian negara anggota. WTO membantu produsen, importir, dan eksportir dalam menjalankan kegiatannya. Yang ketiga, WTO juga mendorong persaingan sehat. WTO mendorong persaingan sehat antar negara anggota. Yang keempat, membantu negara berkembang. WTO memberikan perhatian khusus pada kebutuhan dan masalah negara berkembang dan ekonomi transisi. Yang kelima, membantu mengatasi ketidakadilan perdagangan. WTO dapat membantu negara-negara anggota untuk mendapatkan perlindungan dari potensi perlakuan ketidakadilan dalam perdagangan. Dan yang keenam, mengatur perdagangan internasional yang berkelanjutan. WTO mengatur agar perdagangan internasional tidak merusak ekosistem lingkungan. Nah, adapun contoh dari kegiatan ekspor impor seperti ini ya, teman-teman. Oke. Ya, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan dari pertama sampai yang sebelumnya, yaitu perdagangan internasional memainkan peran penting dalam perekonomian global, konvensi internasional dan perjanjian dagang. Namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh aspek hukum yang mengatur hubungan antar negara dan aktor bisnis. Perjanjian multilateral seperti kerangka hukum dari Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO yang tadi udah saya jelasin, yaitu menyediakan dasar hukum yang mendukung. WTO dibentuk pada tahun 1995 dan saat ini beranggotakan 164 negara. Semua keputusan di WTO ini diambil berdasarkan konsensus para anggotanya, sistem perdagangan yang adil dan terbuka. Di sisi lain, perbedaan sistem hukum di berbagai negara, hambatan tarif dan potensi sengketa perdagangan menunjukkan perlunya pemahaman negara tentang hukum perdagangan internasional. Oh ya, siap. Ya. Mungkin cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, boleh? Saya Ini ya boleh, Raudia. Saya Radia izin bertanya, bagaimana cara perdagangan internasional dapat menstabilkan harga pada saat sekarang ini? Ya, ditampung dulu ya. Ada lagi? Saya Bu. Ya, Dinara. Saya Dinara mau bertanya Bu, apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional? Yang dapat dalam perdagangan internasional. Ya, Bu. Ya, oke. Ada lagi? Ya, Indah. Kan tadi itu ada yang dari liberalisasi ya kalau nggak salah. Nah, coba jelaskan perbedaan perdagangan proteksi dan liberalisasi. Oke. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Raudia.
Soalnya bagaimana cara perdagangan internasional dapat menstabilkan harga pada saat sekarang ini? Secara tidak langsung, perdagangan internasional dapat menstabilkan harga yang beredar di pasar domestik negara tertentu. Caranya adalah dengan mengatasi kelangkaan barang yang dapat membuat barang tersebut memiliki harga mahal melalui mengekspor barang ke luar negeri. Apakah cukup, Raudia? Cukup, Bu. Terima kasih. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dinara. Apa yang dapat kamu lakukan untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional? Solusi mengatasi masalah ini, masalah untuk perdagangan antar negara bagi di Indonesia, yang pertama, diversifikasi ekspor, yang kedua, peningkatan kualitas infrastruktur, yang ketiga, inovasi dan riset untuk pengembangan negaranya, yang keempat, promosi perdagangan, yang kelima, negosiasi perjanjian perdagangan, yang keenam, pengembangan sumber daya manusia, yang ketujuh, keberlanjutan lingkungan, dan yang kedelapan, peningkatan hukum internasional. Ada 8, mungkin cukup segitu. Apakah cukup atau mau ditambah? Cukup, Ibu. Terima kasih. Lalu selanjutnya yang terakhir ada pertanyaan dari Indra. Ada yang dari liberalisasi. Coba jelaskan perbedaan perdagangan proteksi dan liberalisasi ya. Ya. Jadi di perdagangan internasional ini perbedaan proteksi dan liberalisasinya ada 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, meningkatkan kesejahteraan dengan cara mengakses berbagai produk dari negeri lain. Konsumen mendapatkan lebih banyak pilihan dan harga yang lebih kompetitif. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan sumber daya, yaitu dengan cara negara dapat mengekspor produk yang kelebihan produksinya dan mengimpor produk yang langka atau sulit diproduksi di dalam negeri. Dan yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara perdagangan internasional dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan investasi dan memperluas pasar bagi produk dalam negeri. Mungkin cukup sekian, ada yang mau ditambahkan? Cukup. Oke, pertanyaan udah dijawab semua. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan semoga bermanfaat ilmunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Rajat Surya Kusuma, NPM akhir 050. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi aspek hukum dalam bisnis dengan tema perdagangan internasional. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Apa sih itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah aktivitas jual beli barang atau jasa yang melampaui batas negara, adalah tulang punggung ekonomi global. Namun di balik transaksi bisnis yang semarak terdapat kerumitan hukum yang perlu dipahami. Aspek hukum perdagangan internasional adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur segala aspek transaksi bisnis lintas negara, mulai dari pembuatan kontrak hingga penyelesaian sengketa. Selanjutnya, ada mengapa hukum penting dalam perdagangan internasional. Yang pertama, hukum menjamin kepastian dan ketertiban. Ada 3 di sini poinnya. Yang pertama, ada perjanjian yang jelas. Setiap transaksi bisnis internasional melibatkan perjanjian antara 2 pihak atau lebih. Hukum memberikan kerangka kerja yang jelas untuk membuat perjanjian yang sah dan mengikat. Dengan adanya perjanjian yang jelas, kedua belah pihak dapat mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga mengurangi risiko terjadinya sengketa. Poin kedua, penyelesaian sengketa. Tak terhindarkan terkadang terjadi perselisihan dalam bisnis.
hukum menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa secara damai seperti melalui negosiasi, mediasi, ataupun arbitrase. Tanpa adanya hukum menyelesaikan sengketa bisa menjadi sangat sulit dan memakan waktu. Yang kedua, hukum adalah kompas dalam lautan bisnis global. Bayangkan jika ada perdagangan internasional seperti sebuah kapal besar yang berlayar melintasi lautan luas. Kapal ini membawa berbagai macam barang dan jasa dari satu negara ke negara lainnya. Agar kapal ini tidak tersesat dan dapat mencapai tujuan dengan selamat, dibutuhkan kompas yang dapat diandalkan. Nah, dalam dunia perdagangan internasional, hukumlah yang berperan sebagai kompas itu. Selanjutnya, yang terakhir ada hukum menjembati perbedaan. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda. Hukum perdagangan internasional berperan sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai sistem hukum ini. Dengan adanya hukum internasional, perusahaan dari berbagai negara dapat melakukan bisnis secara adil dan setara meskipun berasal dari latar belakang hukum yang berbeda. Selanjutnya ada hukum dari mana asal aturan hukum perdagangan internasional. Yang pertama ada praktik perdagangan kuno. Yang pertama poinnya ada jalur sutra. Salah satu contoh paling awal dari perdagangan internasional adalah jalur sutra. Perdagangan melalui jalur ini menuntut adanya aturan-aturan tidak tertulis untuk mengatur pertukaran barang, mata uang, dan penyelesaian sengketa. Yang kedua ada perjanjian internasional. Di sini ada dua poin, yaitu GATT, General Agreement on Tariff and Trade. Didirikan setelah Perang Dunia yang kedua. GATT bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi global. GATT menjadi dasar bagi pembentukan WTO. Nah, yang kedua ada WTO, World Trade Organization. WTO menggantikan GATT dan memiliki wewenang yang lebih luas dan mengatur perdagangan internasional. WTO juga menyediakan mekanisme penyesuaian sengketa yang efektif. Yang terakhir ada hukum nasional. Di sini juga ada dua poinnya. Yang pertama ada kode perdagangan. Banyak negara yang memiliki kode perdagangan nasional yang mengatur berbagai aspek perdagangan, termasuk kontrak jual beli, pengiriman barang, dan pembayaran. Yang kedua ada jurisprudensi, keputusan pengadilan dalam kasus-kasus perdagangan menjadi sumber hukum yang penting. Selanjutnya ada tantangan dalam perdagangan internasional. Di sini perdagangan internasional meskipun menawarkan banyak peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi, diharapkan pada berbagai tantangan kompleks yang dapat menghambat kelancaran aktivitas bisnis lintas negara. Di sini ada beberapa tantangan utama yang sering dihadapi berikuti. Yang pertama ada perbedaan regulasi, yang kedua hambatan tarif dan non tarif, ketiga ada risiko politik, yang keempat ada perkembangan teknologi. Di sini juga ada perdagangan internasional dihadapkan pada berbagai kendala seperti perbedaan aturan di setiap negara, fluktuasi nilai tukar mata uang, hambatan tarif dengan non tarif, risiko politik, perbedaan budaya, kendala logistik, proteksionisme, perubahan iklim dan perkembangan teknologi yang cepat. Selanjutnya ada penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional. Di sini saya akan mengambil poin yang pertama saja. Mengapa penyelesaian sengketa internasional itu penting? Ada 3 poin. Yang pertama ada memastikan kepastian hukum. Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, para pelaku bisnis dapat merasa lebih aman untuk melakukan transaksi lintas negara. Yang kedua adalah mencegah eskalasi konflik. Penyelesaian sengketa secara damai dapat mencegah konflik yang lebih besar dan menjaga hubungan bisnis yang baik. Dan yang terakhir ada menghindari biaya yang tinggi. Proses litigasi di pengadilan negara asal masing-masing pihak
dapat sangat mahal dan memakan waktu. Mekanisme alternatif seperti arbitrase seringkali lebih efisien dan ekonomis. Selanjutnya ada kesimpulan. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi saya. Di sini aspek hukum dalam perdagangan internasional adalah lautan luas yang penuh dengan aturan dan regulasi yang saling terhubung. Setiap transaksi bisnis lintas negara ibarat sebuah pelajaran yang membutuhkan peta dan kompas yang akurat. Peta kompas itu sendiri adalah hukum-hukum yang berlaku di berbagai negara. Tanpa panduan yang tepat, kapal dagang kita bisa tersesat, bahkan karam di tengah badai sengketa. Memahami hukum perdagangan internasional bukan sekadar mengetahui aturan-aturan, tetapi juga menyangkut pemahaman mendalam tentang budaya bisnis, sistem politik, dan ekonomi dari berbagai negara. Setiap negara memiliki karakteristik yang unik, sehingga penerapan hukum pun berbeda-beda. Sebagai contoh, apa yang dianggap dengan sebagai praktik bisnis yang wajar di satu negara mungkin dianggap melanggar hukum di negara lain. Ketidakpastian dalam hukum perdagangan Indonesia internasional adalah hal yang lumrah. Peraturan dapat berubah sewaktu-waktu akibat perubahan kebijakan pemerintah atau perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pelaku bisnis selalu proaktif dalam mengikuti perkembangan terbaru dan melakukan penyesuaian terhadap strategi bisnis mereka. Namun, di balik kompleksitasnya, hukum perdagangan internasional juga menawarkan berbagai peluang. Dengan memahami aturan main yang berlaku, pelaku bisnis dapat memanfaatkan berbagai perjanjian perdagangan bebas, insentif fiskal, dan peluang investasi ditawarkan oleh berbagai negara. Selain itu, dengan mematuhi hukum reputasi bisnis, Anda akan terjaga dan kepercayaan para mitra bisnis akan meningkat. Dalam kesimpulannya, aspek hukum dalam perdagangan internasional adalah sebuah tantangan, juga merupakan peluang. Dengan persiapan yang matang dan pemahaman yang mendalam tentang, Anda dapat menjelajahi pasar global dengan penuh percaya diri dan meraih kesuksesan yang berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, perkenalkan nama saya Sihuro Aini. Bagaimana pengaruh perubahan iklim terhadap perjanjian perdagangan internasional dan bagaimana sistem hukum internasional meresponnya? Terima kasih. Izin bertanya, bagaimana perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan blockchain mengubah landscape hukum dalam perdagangan internasional, terutama terkait dengan kontrak pintar dan regulasi data lintas batas. Oleh karena itu, saya meminta penjelasannya dan secara detail ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yesi. Saya akan menjawab pertanyaan dari beliau. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh perubahan iklim terhadap perjanjian perdagangan internasional dan bagaimana sistem hukum internasional meresponnya? Perubahan iklim menimbulkan tantangan baru dalam perdagangan internasional. Misalnya, negara-negara kepulauan kecil mungkin menghadapi risiko tenggelam yang berdampak pada klaim wilayah dan hak atas sumber daya laut. Selain itu, bencana alam yang semakin sering terjadi dapat mengganggu rantai pasok global. Sistem hukum internasional mulai merespon dengan cara mengintegrasikan isu iklim ke dalam perjanjian perdagangannya, seperti melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang mempertimbangkan dampak lingkungan. Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi, terutama dalam hal tanggung jawab negara atas emisi gas rumah kaca dan dampak terhadap negara lain. Sekian. Dan saya juga berterima kasih kepada Arya sudah memberikan pertanyaan tersebut. Saya akan jawab. Pertanyaannya, bagaimana perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan blockchain mengubah lanskap hukum dalam perdagangan internasional, terutama terkait dengan kontrak pintar dan regulasi data lintas batas.
Teknologi baru seperti AI dan blockchain menawarkan efisiensi dan transparansi yang lebih tinggi dalam perdagangan internasional. Kontrak pintar yang dijalankan secara otomatis berdasarkan kode program dapat menyederhanakan transaksi dan mengurangi risiko penipuan. Namun muncul pertanyaan mengenai validitas hukum kontrak pintar, terutama dalam hal force majeure dan penyelesaian sengketa. Selain itu, regulasi data lintas batas menjadi semakin kompleks dengan adanya AI yang dapat mengumpulkan dan menganalisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maika Aiza. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas aspek hukum dalam bisnis saya mengenai materi perdagangan internasional. Sebelum kita mulai, aku mau nanya dulu nih, menurut kalian perdagangan internasional itu kayak apa sih? Berdagang di luar negeri, Bu. Berdagang, ya. Berdagang dalam ranah internasional, benar. Ya. Ekspor impor, Bu. Ya, betul. Jawabannya betul banget ya, nggak beda jauh gitu ya sama intinya kayak udah ngasih lagi lah kayak ekspor impor atau jual beli barang dan jasa dari luar negeri gitu ya. Tapi di sini aku akan menjelaskan lebih jelas ya spesifiknya seperti apa gitu. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara-negara yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Juga dapat diartikan sebagai hubungan kerjasama ekonomi antar negara. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh individu, kelompok, perusahaan, atau pemerintah. Perdagangan internasional juga melibatkan pertukaran barang dan jasa serta penggunaan mata uang asing sebagai alat pembayarannya. Sampai sini udah ngerti lah ya definisi dari perdagangan internasional seperti apa. Iya, Bu. Terus di sini ada kemudian menurut para ahli ya. Di sini aku ngambilnya bahasa Ida Munandar. Sebenarnya masih banyak, cuman aku ngambil satu dari ini. Menurut bahasa Ida Munandar, perdagangan internasional merupakan perdagangan yang terjadi karena ada negara yang memiliki sebuah sumber daya yang berbeda dengan negara yang diajak kerjasama. Selanjutnya ada hukum perdagangan internasional. Di sini hukum perdagangan internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur transaksi komersial yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara. Aturan ini bersifat terdata dan mencakup berbagai aspek seperti jual beli, keuangan, asuransi, transportasi, hak kekayaan intelektual, hingga penyelesaian sengketa. Hukum perdagangan internasional memiliki cakupan yang lebih luas, melibatkan berbagai negara dan menggunakan sumber hukum yang lebih beragam, termasuk perjanjian internasional. Selanjutnya, tujuan utama dari hukum perdagangan internasional yaitu untuk menciptakan kerangka hukum yang pasti dan adil bagi pelaku bisnis internasional, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memperlancar arus perdagangan global. Dengan adanya hukum perdagangan internasional, para pelaku bisnis dapat lebih mudah memprediksi risiko dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam transaksi lintas batas. Di sini juga ada peran terbit hukum perdagangan internasional ya. Yang pertama itu ada memfasilitasi perdagangan internasional. Itu seperti menyediakan kerangka hukum yang jelas dan konsisten. Selanjutnya ada melindungi kepentingan para pelaku bisnis. Itu melalui pengaturan yang adil dan transparan. Yang terakhir ada mendorong integrasi ekonomi global dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Selanjutnya di sini ada sumber hukum internasional ya. Yaitu ada konvensi internasional, perjanjian dagang, dan hukum kebiasaan internasional. Hukum ini itu masing-masing memiliki ciri khas dan peran yang berbeda dalam mengatur aktivitas perdagangan lintas negara. Selanjutnya, di sini ada pengertian atau definisi dari beberapa tiga sumber hukum. Yang pertama itu ada konvensi internasional, perjanjian tertulis yang dibuat oleh negara-negara untuk mengatur hubungan hukum dalam bidang tertentu, termasuk perdagangan. Ini tuh contohnya kayak CISG yang mengatur jual beli barang secara internasional. Konvensi ini juga memberikan
kepastian hukum yang tinggi dan diakui secara luas oleh negara-negara anggota. Kedua itu ada perjanjian dagang. Ini tuh kesepakatan bilateral atau multilateral antara negara-negara yang mengatur hubungan perdagangan mereka secara spesifik. Perjanjian ini dapat mencakup berbagai aspek seperti tarif, kuota, dan aturan asal barang. Tujuannya untuk mempermudah perdagangan dan meningkatkan kerjasama ekonomi antara negara-negara yang terlibat. Yang terakhir itu adalah hukum kebiasaan internasional, aturan yang terbentuk dari negara-negara yang dilakukan secara konsisten dan diterima sebagai hukum yang mengikat. Hukum ini tidak tertulis tapi bersifat umum, berlaku untuk semua negara. Jadi perbedaan utama dari antara ketiga sumber hukum ini itu terletak pada sifatnya, cakupannya, dan cara pembentukannya. Jadi ketiga sumber hukum ini juga saling melengkapi dan membentuk sistem hukum perdagangan internasional yang kompleks ya. Serta pemahaman yang baik juga terhadap masing-masing sumber hukum ini sangat penting juga ya bagi para pelaku bisnis yang ingin melakukan transaksi di pasar internasional. Selanjutnya, ini tuh itu ada logo CYSG ya. Nah, CYSG itu apa sih? Jadi ini tuh singkatan dari United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Artinya itu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam kurungnya PBB tentang kontrak penjualan barang internasional. Konvensi ini juga dikenal sebagai Vienna Convention atau merupakan perjanjian multilateral yang menyediakan kerangka kerja yang seragam untuk perdagangan internasional atau seperti mengatur hak dan kewajiban pembeli dan penjual serta pembuatan kontrak jual beli. CYSG ini disusun oleh United Nations Commission on International Trade Law atau dalam singkatannya itu UNCITRAL dan diadopsi pada tanggal 11 April 1980. Konvensi ini juga mulai berlaku pada 1 Januari 1991. CYSG ini juga bertujuan untuk menghilangkan hambatan hukum antara negara-negara anggota atau dalam kurung itu contracting stage dan menyediakan aturan yang seragam yang mengatur sebagai besar aspek transaksi komersial termasuk pembentukan kontrak, pengiriman barang, kewajiban para pihak, dan penyelesaian sengketa akibat pelanggaran kontrak. Selanjutnya, pada Desember 2023 itu, CYSG telah diratifikasi oleh 97 negara yang mencakup sekitar 2/3 dari perdagangan dunia. Hal ini menjadikan CYSG sebagai salah satu dokumen internasional yang paling sukses dalam hukum perdagangan. CYSG dianggap memiliki pengaruh besar dalam hukum perdagangan lintas batas di seluruh dunia, termasuk di negara-negara yang bukan anggota. Konvensi ini juga menjadi dasar bagi kompetisi arbitrase internasional dari William C. PIS, salah satu konvensi multi-court terbesar dan paling terkenal di dunia. Selanjutnya di sini ada manfaat CYSG. Yang pertama itu ada kepastian hukum, menyediakan aturan yang jelas dan pasti mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi jual beli internasional. Selanjutnya ada efisiensi, itu seperti menggunakan penyelesaian sengketa karena adanya aturan yang seragam. Dan yang terakhir ada meningkatkan perdagangan, yaitu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi perdagangan internasional. Jadi CYSG itu merupakan contoh yang baiknya tentang bagaimana memfasilitasi perdagangan internasional dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan prediktif ya. Selanjutnya di sini ada kesimpulan ya. Perdagangan internasional merupakan mesin penggerak ekonomi global. Dengan menghubungkan produsen dan konsumen di seluruh dunia, perdagangan mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi, dan memperluas pilihan konsumen. Namun, keberhasilan perdagangan internasional sangat tergantung pada adanya aturan yang jelas dan penegak hukum yang efektif. Karena sudah selesai, ada yang mau bertanya? Aku ibu,
Boleh Dinara? Oke Ibu, terima kasih. Saya Dinara izin bertanya. Kan tadi itu CYSG ada seluruh 7 negara yang terratifikasi. Nah, apakah Indonesia termasuk ke dalam 97 negara tersebut? Terus kapan Indonesia masuknya? Oke, ditampung dulu ya. Ya Ibu, terima kasih. Apa lagi? Boleh yang kamu? Terima kasih Bu, saya Ramia izin bertanya. Menurut Ibu, negara mana sih yang berhasil menerapkan kebijakan perdagangan bebas? Boleh ditampung dulu ya. Ya Ibu. Ya Bu. A few moments later. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dinara ya, bahwa Indonesia termasuk dalam 97 negara yang terdaftar di CYSG ya. Ya. Sebenarnya Indonesia itu belum terdaftar ya, tapi meskipun telah diratifikasi oleh banyak negara, Indonesia itu memang belum terdaftar meratifikasi CYSG karena adanya perbedaan sistem hukum, kekhawatiran terhadap kedaulatan, dan kurangnya kesiapan infrastruktur hukum. Hal itu menyebabkan ketidakpastian hukum dan dapat menghambat perdagangan internasional. Tetapi ratifikasi CYSG dapat memberikan banyak manfaat bagi Indonesia jika Indonesia ikut terdaftar dari CYSG-nya. Jadi seperti meningkatkan kepastian hukum, mempermudah transaksi internasional, dan meningkatkan daya saing perusahaan Indonesia. Untuk kapan Indonesia terdaftar atau tidak, saya tidak tahu karena saya bukan pemerintah ya. Jadi di sini saya cuma menjelaskan kenapa Indonesia tidak bisa terratifikasi oleh CYSG-nya. Apakah sudah cukup? Cukup Ibu. Terima kasih Ibu. Pertanyaan kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Raudia. Negara mana yang berhasil menerapkan kebijakan perdagangan internasional yang jawabannya itu tidak ada yang pasti ya, atau tidak ada yang tunggal gitu. Karena keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, politik, dan sosial negara tersebut. Namun di situ ada beberapa negara yang disebut sebagai contoh keberhasilan dalam menerapkan kebijakan perdagangan tersebut. Ada beberapa yang pertama itu ada Singapura. Negara ini telah menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di dunia dengan kebijakan perdagangan bebas atau internasional yang sangat terbuka. Oh gitu Bu. Yang kedua ada Hong Kong. Dengan kebijakan ekonomi liberal yang kuat, Hong Kong telah menjadi pusat keuangan dan perdagangan internasional. Yang ketiga tuh ada Amerika Serikat ya. Meskipun seringkali menerapkan kebijakan proteksionisme dalam beberapa sektor, secara umum Amerika Serikat merupakan pendukung kuat perdagangan bebas dan memiliki banyak perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral. Yang dari itu ada Uni Eropa. Uni Eropa itu merupakan blok perdagangan terbesar di dunia dan telah berhasil memiliterisasikan pasar bloknya. Dan juga di situ ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa sih bisa sesukses itu negara tersebut ya. Yang pertama tuh dari kondisi ekonomi. Negara dengan ekonomi yang stabil dan kuat tuh cenderung lebih mudah menerapkan kebijakan perdagangan bebas atau internasional ini ya. Yang kedua tuh ada struktur industri ya. Yang tiga tuh ada dukungan pemerintah. Kebijakan perdagangan bebas itu membutuhkan dukungan yang kuat dari pemerintah termasuk dalam hal infrastruktur, pendidikan, dan regulasi. Jadi sebenarnya ada satu negara yang sempurna dalam menerapkan kebijakan perdagangan bebas ya. Jadi setiap negara itu pasti memiliki tantangan dan konteks yang berbeda. Tapi secara umum negara-negara yang berhasil menerapkan kebijakan perdagangan bebas cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, pilihan konsumen yang lebih luas, dan tingkat inovasi yang lebih tinggi. Jadi apa cukup? Cukup. Terima kasih Bu. Oke, demikianlah paparan saya mengenai materi perdagangan internasional. Saya harap presentasi ini atau apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap perdagangan internasional buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih juga buat teman-teman
presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau ya nggak apa-apa kata-kata yang kurang mengenakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Renzo Gustiana. Dengan LPM 101 di sini saya akan menjelaskan tentang aspek hukum dalam bisnis perdagangan internasional. Dari sini kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Perdagangan internasional juga dikenal sebagai pedagang dunia. Perdagangan internasional dibagi menjadi dua bagian, yaitu impor dan ekspor, yang biasanya disebut dengan perdagangan ekspor dan impor. Perdagangan internasional terjadi karena kebutuhan dan kemampuan setiap negara dalam menghasilkan barang dan jasa. Berbeda dengan perdagangan internasional juga muncul karena sebuah negara ingin melakukan inflasi, terutama produk ataupun jasa dihasilkan dalam negeri. Dengan adanya perdagangan global, mendorong terciptanya tata perdagangan, mendorong industri, kemajuan transportasi, globalisasi dan kehadiran perusahaan internasional. Di sini ada rumusan masalah. 1. Bagaimana perbedaan sistem hukum dan berbagai negara mempengaruhi pelaksanaan kontrak perdagangan internasional. Nomor 2. Apa saja hambatan non-tarif yang sering ditemui dalam perdagangan internasional dan bagaimana cara mengatasinya secara hukum. Yang ketiga, bagaimana perkembangan teknologi digital mempengaruhi regulasi hukum dalam perdagangan internasional. Yang keempat, apa saja sih isu-isu terkini dalam perlindungan kekayaan intelektual dalam konteks perdagangan internasional. Yang kelima, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional dapat diperbaiki untuk memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi. Di sini juga ada tujuan memahami kerangka hukum yang mengatur aktivitas perdagangan internasional. 2. Menganalisis pengaruh perbedaan sistem hukum terhadap interaksi perdagangan internasional. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam perdagangan internasional dari perspektif hukum. Yang keempat, mengevaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Yang kelima, memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih baik untuk mendukung perkembangan perdagangan internasional. Terus di sini ada manfaat. Yang ke-1, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip hukum yang berlaku dalam perdagangan internasional. Yang kedua, menambah literatur mengenai aspek hukum dalam bisnis internasional, khususnya dalam konteks hubungan antar negara. Yang ketiga, membantu akademisi atau mahasiswa dalam memahami relevansi hukum internasional dalam aktivitas bisnis global. Yang keempat, memberikan panduan bagi pelaku usaha dalam memahami regulasi hukum yang perlu dipatuhi dalam menjalankan perdagangan lintas negara. Yang kelima, menjadi referensi bagi pemerintah, pengacara, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan perdagangan internasional yang sesuai dengan standar hukum global. Di sini kita masuk ke bab 2, tujuan pustaka, pengertian perdagangan. Bab 2, di sini ada tujuan pustaka. Di sini ada pengertian perdagangan internasional menurut para ahli. Yang ke-1 ada Rinaldi, perdagangan internasional adalah hubungan perdagangan antara para pihak yang berada di dua negara yang berbeda. Yang kedua ada Basri dan Munanda, perdagangan internasional terjadi karena perbedaan sumber daya antara negara dan produksi barang dalam jumlah besar. Terus ada aspek hukum dalam perdagangan internasional. Ke-1, hukum perdagangan internasional, salah satu definisi terkenal dari Profesor Cliff M. Smith-Hoff yang menyatakan bahwa hukum perdagangan internasional adalah the body of close grouping commercial relationship of a private law nature involving different natural
Ini menegaskan bahwa hukum ini berfokus pada hubungan komersial dan hubungan pada aspek hukum publik. Terus di sini juga ada sumber hukum perdagangan internasional. Yang ke-1, konvensi internasional. Konvensi internasional adalah perjanjian tertulis antar dua negara atau lebih yang mengatur hubungan hukum dalam bidang tertentu. Termasuk perdagangan. Konvensi ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi negara-negara yang internasional. Yang ke-1 ada konvensi internasional. Konvensi internasional adalah perjanjian tertulis antara dua negara atau lebih mengatur hubungan hukum dalam bidang tertentu, termasuk perdagangan. Konvensi ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi negara-negara yang memverifikasinya. Yang kedua ada perjanjian dagang. Perjanjian dagang adalah kesepakatan antar dua negara atau lebih yang mengatur hubungan perdagangan bilateral atau multilateral. Perjanjian ini dapat berupa perjanjian perdagangan bebas atau PFTA, perjanjian profesional atau perjanjian komprehensif yang mencakup berbagai aspek ekonomi. Yang ketiga ada hukum kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan internasional adalah seperangkat aturan yang muncul dari praktik negara-negara yang dilakukan secara konsisten dan diterima sebagai hukum yang mengikat. Terus di sini ada juga bab 3 pembahasan perbedaan sistem hukum dan pengaruhnya. Kontrak perdagangan internasional. Hukum common law, misalnya Inggris, Amerika Serikat. Dalam sistem ini kontrak sangat bergantung pada teks perjanjian yang disepakati oleh para pihak pengadilan akan cenderung memenuhi isi kontrak dan mengimplementasikan sesuai dengan bahasa yang digunakan. Dalam freedom of contract memberikan kebebasan luas kepada para pihak yang menentukan hak dan kewajiban mereka. Terus ada hukum sipil law, misalnya Prancis, Jerman, dan Indonesia. Pada sistem ini pelaksanaan kontrak lebih banyak dipengaruhi oleh prinsip-prinsip umum yang diatur dalam undang-undang pengadilan, dapat mempertimbangkan keadilan dan kewajaran meskipun hal itu diatur secara ekspresif dalam kontrak. Terus 3 ada hambatan non-tarif yang sering ditemui dalam perdagangan internasional dan bagaimana cara mengatasinya secara hukum. Hambatan non-tarif atau non-tarif barriers atau NTB adalah kebijakan atau regulasi yang membatasi perdagangan internasional selain melalui tarif atau pajak impor. NTB seringkali lebih sulit diidentifikasikan dan diatasi karena sistemnya yang kompleks dan bervariasi di setiap negara. Terus ada juga bab 3 pembahasan, masih di pembahasan, yaitu perkembangan teknologi digital mempengaruhi regulasi hukum dalam perdagangan internasional. Cara-cara untuk meminimalisir terjadinya penipuan dalam perdagangan internasional. Penipuan dalam perdagangan internasional menjadi ancaman yang serius, namun dengan langkah-langkah tepat resiko ini dapat diminimalisir. Terus ada juga isu-isu terkini dalam perlindungan kekayaan, inklusi dalam konteks perdagangan internasional. Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah landscape perdagangan internasional secara signifikan, termasuk dalam isi perlindungan kekayaan intelektual atau KI. Terus yang terakhir ada mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional dapat diperbaiki untuk memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi. Penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional merupakan hal yang
krusial untuk menjamin kelancaran dan kepastian hukum, dan ini transaksi bisnis lintas negara. Namun, kompleksitas transaksi ini seringkali muncul berbagai tantangan dalam proses penyelesaian sengketa. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ada. Saya izin bertanya, perkenalkan nama saya Yesi Hurul Aini. Apa aja hambatan perdagangan internasional? Terima kasih. Ingin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Faris Raja Surya Kusuma dengan NPM 050. Pertanyaannya, apa perbedaan antara perdagangan bebas dan proteksionisme? Sekian. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yesi. Apa saja hambatan perdagangan internasional? Yang pertama ada tarif atau pajak impor. Yang kedua ada kuota batasan jumlah barang impor. Yang ketiga subsidi domestik yang mendistorsi harga pasar. Yang keempat ada proteksionisme atau kebijakan untuk melindungi industri lokal. Yang kelima perbedaan regulasi dan standar antar negara. Yang keenam ada biaya logistik dan transportasi. Saya juga akan menjawab pertanyaan dari Faris. Apa perbedaan antara perdagangan bebas dan proteksionisme? Perdagangan bebas tidak ada hambatan seperti tarif atau kuota untuk mendorong aliran barang dan jasa antar negara. Sedangkan proteksionisme kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri dan persaingan asing mulai tarif, kuota, dan regulasi. Sekian dari saya, maaf bila presentasinya kurang atau dari PPT-nya kurang. Maaf juga kalau jawaban yang saya berikan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.